Oke, hari ini saya akan coba memperlihatkan bagaimana biasanya saya mengedit foto cityscape. Kita buka Photoshop dulu. Oke, lalu kita cari filenya. Kita gunakan file ini. Oke, foto ini diambil di Jakarta, Indonesia. Dan saya menggunakan kamera Fuji X-T1 dengan lensa 10-24. Pertama yang kita lakukan adalah masuk ke lens correction, ke color, lalu aktifkan remove chromatic operation, lalu ke profile, enable lens profile correction-nya diaktifkan. Saya pakai Fuji, saya pilihnya Fuji film. Lalu untuk modelnya tidak usah dirubah, karena sini listnya hanya segini, tidak ada profile lensa yang saya gunakan. Tapi di sini pun terbaca built-in lens profile applied is XF10-24 f4 ROIS. Dan di sini dia dibilang this raw file contains a built-in lens profile for correcting distortion, chromatic aberration, and vignetting. The profile has already been applied automatically to this image. Jadi sudah otomatis terkoreksi. Oke, lalu kita balik ke basic. Pertama kita coba klik auto. Nah, di sini kita coba memperbaiki histogram. Kalau kita lihat di sini ada area yang over atau highlight yang berlebihan, maka dia menyebabkan warna merah ini, artinya clip atau picking highlight. Kita perbaiki itunya dulu dengan cara menurunkan highlight, menurunkan white, naikkan shadow supaya area yang under di bawah ini terlihat detailnya. Kita naikkan black. Oke, kita coba turunkan exposure. Nah, seperti yang terlihat sekarang, gambarnya sedikit terlihat kurang kontras, maka itu kita coba naikkan kontrasnya. Kita turunkan lagi white-nya, turunkan lagi highlight-nya. Oke, jika sudah, kita ke tone curve. Kita turunkan sedikit lagi highlight-nya. Nah, sampai clipping atau picking highlight-nya hilang. Lalu balik lagi ke basic. Oke, kita coba mengkoreksi white balance. Just in case, sebenarnya tidak ada masalah dengan white balance, cuma saya ingin coba koreksi lagi. Kita cari area yang sedikit berwarna putih atau abu-abu. Kita coba di sini. Oke. Naikkan sedikit tint, turunkan sedikit temperaturnya ke biru. Oke, naikkan clarity, naikkan vibrance, naikkan saturation. Oke, di sini kita lihat pickingnya kembali nongol, kembali keluar. Kita masuk ke HSL. Oke, di sini warnanya orange kekuningan, cuman agak sedikit ada unsur hijau. Kita akan coba perbaiki itu. Jadi yellow-nya kita geser ke kiri. Ya, kalau kita lihat ada perubahan kan, buat dia menjadi warna lebih orange, karena aslinya pun memang berwarna orange. Oke, lalu green-nya untuk mengangkat atau membuat area sini lebih hijau. Lalu saturation untuk menurunkan warna biru. Saya gunakan supaya nggak terlalu over banget. Lalu menurunkan warna orange-nya dan kuningnya. Nah, kalau kita lihat udah tidak ada picking lagi, udah tidak ada over highlight, tidak ada yang under juga. Kita naikkan sedikit exposure. Ya sudah, kita open image. Sekarang
step yang biasa saya lakukan itu memperbaiki perspektif. Kalau kita lihat di sini, karena kita lensanya menggunakan lensa wide, jadi gedung agak sedikit terlihat miring. Itu faktor distorsi dari lensa. Mau menggunakan lensa apapun, sekalipun tilt shift pun, jika kita menggunakan lensa yang sangat lebar dan angle-nya agak sedikit downhill atau uphill, itu akan menyebabkan terjadinya distorsi. Jadi saya akan coba perbaiki perspektifnya. Pertama kita mengaktifkan ini, mengaktifkan show transform control, dan jangan lupa di unlock dulu layernya. Lalu ke edit transform period perspective. Lalu saya tarik di ujung bagian bawah ini sambil menekan tombol shift di keyboard, lalu drag sampai gedungnya lurus seperti ini. Oke. Nah, supaya lebih terlihat perspektif, kita lihat di sini ada lebih space kanan kiri, maka kita bisa naikkan atau turunkan lagi bagian area bawahnya di stretch dengan ukuran yang sama antara kiri dan kanan dan bawahnya. Jadi fotonya tetap terlihat perspektif. Ini saya akan coba geser ke kiri dikit. Oke, atau naikkan dikit. Ya sudah, kita crop seperti biasa, cropnya menggunakan 2:3. Lalu di sini ada area yang tidak terisi, kita coba isi atau kita tambah menggunakan fill. Pertama kita menggunakan itu magic wand tools, kita select di area yang kosong ini, lalu selection ini kita expand menggunakan ini, select, modify, expand sebesar 20 pixel. Jadi kalau dilihat dia akan melebar sekitar 20 pixel. Nah, seperti ini. Lalu menggunakan tombol shift and backspace atau edit fill, kita pilih kontennya content aware, sisanya normal, opacity 100% dan klik OK. Jadi dia akan mengisi area yang kosong. Lalu kalau kita perhatiin di sini ada kotoran dari sensor, kita gunakan ini spot healing brush, kita just klik aja. Di sini ada lagi. Oke, udah cuma 2. Kita berikutnya, saya duplicate layer, lalu saya masuk ke ini collection pakai menggunakan HDR Effect Pro. Oke, ini tampilan template bawaannya asli dari HDR Effect Pro 2-nya. Nah, di sini saya pilih preset library yang landscape, lalu saya pilih soft. Ya. Kita lihat di sini gambarnya bukannya bagus tapi malah menjadi agak aneh. Nah, ini kita perbaiki lagi. Pertama, kita main di tone compression. Di sini ada tone compression. Tone compression ini adalah sebagai simulasi seperti arah cahaya datang dari mana. Nah, seperti biasa, cahaya selalu datang dari atas. Jadi kita geser tone compressionnya ke kiri. Jika ke kanan berarti cahayanya dari bawah. Maka dilihat, jika cahaya dari bawah, dia mensimulasi area bawah ini akan menjadi terang. Akibatnya akan menyebabkan halo di tepian siku-siku atau samping-samping gedung ini. Maka saya turunkan tone compressionnya di bawah minus 50%. Bisa berapa yang penting di bawah minus 50%. Oke, di sini saya mencoba minus 80-an ya. Jika sudah, kita ke HDR method. Nah, di sini deep-nya normal, detailnya saya pilih realistik, lalu dramanya saya pilih natural. Nah, jadi tidak akan ada perubahan terlalu signifikan di detail buildingnya ini. Lalu bawahnya lagi ke tonality. Di sini saya reset dulu semua, saya nolkan.
Oke, di sini ada area yang terlalu under, saya naikkan shadow. Yang penting terlihat kalau di sana itu ada pohon atau ada bangunan, nanti detailnya tetap terlihat, jaga detail. Lalu saya coba turunkan highlights karena di sini ada beberapa lampu yang sedikit silau. Coba ekstrim menurunkan hanya secukupnya. Lalu saya coba naikkan sedikit kontras. Saya naikkan struktur itu membuat detail yang terlalu banyak. 15% juga udah cukup biasanya. Oke, lalu di sini ada color, saturation. Oke, biarin aja by default. Temperatur mungkin kita bisa geser ke kiri dikit atau ke kanan dikit. Nah, ini masalah selera sebenarnya. Kalau saya lebih suka saya geser ke kanan dikit dan terlihat agak sedikit magenta. Tinnya saya geser ke kiri dikit. Lalu saya coba white-nya saya turunin karena masih ada beberapa highlight yang terlihat over, dan highlight juga. Oke, saya rasa ini udah cukup. Jadi saya memainkan tone compression, mode strengthening pun tidak usah saya rubah. HDR metodenya, deepnya normal, detailnya realistik, dramanya natural, jadi semuanya based on scenery-nya. Lalu di tonality ya seperti ini setupnya, yang tadi sudah saya. Dan untuk tonality seperti ini setupnya, yang tadi sudah saya adjust lagi. Di bagian color pun sama, saya coba mainkan temperatur dan tint-nya. Dan saturation-nya by default tidak saya rubah. Jika sudah, klik OK. Oke, untuk selanjutnya, kalau kita lihat before after. Nah, untuk yang barusan kita kasih filter HDR, itu tidak saya gunakan 100% opacity, jadi kita blend antara yang aslinya dengan HDR. Di sini opacity-nya saya coba turunkan sekitar 70% ya. Jadi supaya tidak terlalu mencolok seperti sebelumnya. Cukup, yang penting kita membuat suatu dimensi. Lalu saya merge down. Lalu kita zoom dulu. Nah, setelah kita attach detail menggunakan HDR Effict Pro tadi, mulai kelihatan lagi kalau di sini ada kotoran sensor. Kita gunakan ini lagi. Kita stem lagi. Di sini ada lagi. Di sini juga. Di sini juga. Lalu berikutnya kita buka kamera raw filter lagi. Di sini kita akan mencoba ngecek lagi apakah ada highlight yang over atau daerah gelap yang under. Itu kita buka, di sini tidak ada ya. Mungkin kita akan merepair lagi histogram. Kita masuk ke HSL. Kalau saya lihat di sini birunya agak sedikit ada unsur magenta atau ungu atau purple. Nah, kita masuk ke hue, purple-nya kita slide ke blue. Kita geser ke blue. Nah, kan ada perbedaannya. Magentanya kita slide ke purple. Lalu blues-nya atau ya aquanya kita geser ke kanan. Lalu blues-nya kita geser ke kanan juga. Dan luminance-nya, blue-nya kita coba turunkan dan buat dia agak sedikit lebih gelap. Dan saturation-nya kita coba angkat, naikkan saturation blue sedikit, turunkan saturation purple dan magenta aqua, naikkan saturation green untuk warna yang di bawah, coba naikkan kuning atau turunkan. Kita bisa lihat bedanya. Nah, ini sebenarnya masalah selera ya, tidak ada patokan. Saya mungkin akan menurunkan sedikit dan menaikkan orange-nya sedikit. Jika sudah, klik OK. Jadi kita lihat before, after, before, dan after. Oke, setelah ini kita duplikat lagi layar. Nah, di sini saya akan coba mereduce noise yang ada. Menggunakan topaz light, the noise 5. Kita patokan di sudut atas di langit. Nah, kita lihat di sini ada noise. Kita naikkan overall strength sampai noise-nya ini berkurang. Coba lagi sampai benar-benar
berkurang, cuman jangan terlalu licin, jangan terlalu hilang banget. Sedikit nanti, coba 28, 0,28. Oke, jika sudah, kita ke bawah. Di sini ada add grain, kita naikkan add grainnya sekitar 0,25. Nah, ini detail recovery ini sebenarnya tujuannya untuk membuat hasil denoise tadi tidak terlihat seperti lilin. Lalu recover detail 0,15, reduce blur sekitar 0,10. Oke, jika sudah kita klik OK. Jika sudah, kita zoom, kita perhatikan detail dari buildingnya akan sedikit berkurang ya dari sebelumnya. Kita lihat before, after, before and after. Nah, di sini saya akan coba menggunakan masking. Jadi saya akan masking area gedung dan tetap membiarkan area langit dengan menggunakan hasil yang tadi. Di sini secara seleksinya kita menggunakan channel. Di antara channel red, green, and blue, kita cari warna mana yang lebih kontras. Ya. Kalau saya lihat di sini blue-nya yang kontras. Jadi kita duplikat blue-nya. Lalu blue yang copy ini kita buat makin lebih kontras lagi dengan menggunakan level. Jadi yang warna hitam kita buat semakin hitam, yang warna putih kita buat semakin putih. Kira-kira seperti ini. Ya, ini hampir seperti luminosity masking, cuman ini lebih simpel ya. Jika udah klik OK, lalu hasil channel yang tadi sudah kita buat makin kontras, kita selection, kita tarik bawah yang ada kepala bulat titik-titik putus. Jika sudah terseleksi, kita hapus blue copy-nya, maka dia akan balik ke warna. Oke, jika sudah, balik ke layer, klik layer paling atas, lalu klik masking. Jika kita matikan layer yang bawah, akan terlihat seperti ini. Nah, lalu di sini kita manual brushing, gunakan brush. Ini seperti kita masking biasa ya, dengan kita brush. Dan ini tujuannya sebenarnya untuk membuat dimensi image kita tetap utuh. Nah, sebenarnya noise itu juga kita butuhkan untuk membuat detail, jadi nggak perlu terlalu dihilangkan. Nah, kalau langitnya di sini karena langitnya agak sedikit flat, hanya warna biru, hanya pasal blue hour, tidak ada unsur yang menarik juga, makanya saya buat langitnya halus. Nah, kita zoom, kita cari area yang belum terseleksi, dan ini kita harus seleksi manual. Jadi proses ini memang butuh sedikit kesabaran, tapi setidaknya kita tidak perlu menseleksi manual di setiap ujung-ujung ini karena kita sudah menggunakan channel masking yang tadi. Oke, jika sudah, kita lihat di sini. Detail gedungnya itu dan hanya terlihat soft, sehingga akan menimbulkan suatu dimensi di gambar. Oke, jika sudah, kita merge down, lalu kita cek histogram, kita coba angkat sedikit brightness-nya, kita terangkan sedikit. Kita lihat dulu, masih mengcover, masih cukup. Oke, lalu di sini ada area yang sedikit lebih over, kita coba belakang menggunakan dodge and burn, kita pilih yang burn-nya, exposure-nya 25%, sedikit aja. Kita kecilkan dan pastikan hardness-nya 0%. Kita klik sekali, klik sekali, klik sekali, coba lagi klik sekali di sini, dan di sini, di sini sedikit, di sini juga. Oke, jika sudah, kita ke filter, gunakan sharpen unsharp mask. Kita zoom dikit buat melihat perbedaan. Ini untuk membuat objeknya lebih
berdimensi. Nah, setupnya AMOLED 200%, radiusnya 1,1 pixel, thresholdnya 10 level. Kita preview viewportnya nyata. Kita zoom lagi dikit biar makin detail kelihatan bedanya. Before nyata, before after. Oke, klik OK. Dan tahap ini udah selesai, kita tinggal save. Kita menggunakan JPEG, save. Oke, sekian tutorial bagaimana cara mengedit foto cityscape yang biasa saya lakukan ya seperti cara yang tadi. Untuk Anda semua silakan mencoba.